Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa terus bersyukur. Teman-teman, kemarin saya janji untuk memberitahukan informasi penting kepada teman-teman terkait perlaptopan. Oke, sekarang kita masuk sesi informasi terlebih dahulu sih. Kayak kontennya lama-lama. Nah, teman-teman, kenapa saya mau share tentang ini? Pertama, waktu saya mengalami kendala ini tuh saya benar-benar kesulitan mencari informasi terkait ini. Mungkin karena setiap laptop itu pasti beda-beda ya kodenya. Beda angka aja di belakang atau beda huruf satu aja itu udah beda lagi caranya. Nah, untuk laptop saya kodenya itu M409DA. Nah, lihat kodenya itu di bagian sini, teman-teman. Nah, kodenya di sini. Ini kan ada tanda baterai kan? Nah, ini di sini. Pokoknya di sini ya. Butuhkan semakin lama semakin banyak, kapasitas yang dibutuhkan juga semakin banyak. Akhirnya ya udah saya putuskan untuk mengganti. Yang pastinya itu udah izin dari suami ya. Terima kasih suami. Oke, lanjut. Apa saja yang perlu saya persiapkan untuk mengganti dari hard disk ke SSD? Pertama, tentunya kita beli SSD-nya dulu ya. Terus setelah beli SSD-nya, kalau laptop kita itu model terbaru, rata-rata laptop baru itu nggak ada lagi tempat yang kosong di dalamnya. Kalau laptop yang keluaran lama itu masih ada yang buat kaset gitu loh teman-teman, yang buat DVD-nya ya kalau nggak salah. Nah itu masih nggak usah beli ininya. Nah kalau yang terbaru itu dia tempatnya tuh nggak ada, yang CD tuh nggak ada. Jadi saya butuh beli tempat tambahannya. Di dalam sini itu, ini bentukannya seperti ini. Nah ini tuh di dalamnya hard disk. Hard disk ini kita ambil dari laptop kita. Nah, tempat hard disk yang sudah kosong di laptop kita taruh SSD yang tadi kita beli. Paham nggak maksudnya? Nah, semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan kurang paham boleh ditanya di kolom komentar. Oke, dah ya, setelah dibeli itu saya memutuskan GB-nya 256 karena memang tergantung kebutuhan ya. Kalau mau di bawah itu ada sih kalau nggak salah 128 gitu ya. Nah, setelah kita beli semuanya itu total pembelian itu 350 ribuan ya. SSD sama tempat hard disknya nanti. Kalau teman-teman laptopnya keluaran lama yang ada tempat DVD-nya nggak usah beli tempatnya itu, nggak usah beli yang ini nih maksudnya. Ini nggak usah ya. Oke, nah setelah beli karena memang saya buru-buru ya karena udah nggak kuat gitu, udah menggebu-gebu pengen ganti kayak anak-anak itu ya mau beli baju lebaran, gue udah nggak sabar intinya. Nah ya udah saya nggak nanya-nanya lagi nih. Nah setelah itu barangnya datang, SSD-nya datang, tempatnya datang, baru saya tanya lagi ke operator sekolah saya apa biaya pemasangannya itu sama biaya cloning itu tuh semacam install ulang gitu loh teman-teman. Nah itu sekitar 250 ribu. Nggak tahu ya itu murah apa mahal, tapi bagi saya kalau di pertengahan bulan tuh lumayan ya gitu. Sebenarnya kalau mahal itu relatif ya, maksudnya ya sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Nah saya penasaran nih kok bisa 250 ribu buat masangnya, kenapa gitu ya. Anak-anak zaman sekarang kan pemikirannya harus keren. Nah singkat cerita setelah saya cari-cari kok gampang banget gitu masangnya gitu, kayaknya gampang gitulah intinya ya, cuman kayak takut aja, takut gak berhasil gitu. Akhirnya saya ceritalah ke suami, ini masangnya sebenarnya gampang lihat di video, tapi saya nggak berani gitu. Gimana menurut kamu, apa kita pakai jasa aja, harganya sekian gitu. Terus dia bilang yaudah ntar dipasang sendiri aja gitu. Pas pasang sendiri alhamdulillah bisa. Setelah dipasang SSD-nya dikirain langsung bisa digunakan, ternyata tidak teman-teman. Jadi harus di cloning dulu atau diinstal ulang dulu. Kita memutuskan lagi untuk pakai jasa aja untuk cloning doang. Tadi kan kalau untuk pemasangan sama cloning itu harganya kan 250 kurang lebih ya. Tapi kalau tempatnya beda-beda ya pasti teman-teman. Jadi mungkin di tempat teman-teman bisa lebih tinggi harganya atau bisa lebih rendah gitu. Tergantung tempat. Oke, hanya 250 ribu, jadi hanya 150 ribu. Lumayan banget kan itu, antara 250 sama 150, beda 100 ribu sih. Cuman yang namanya jiwa mama itu ya gak bakalan mau kalau bisa tuh lebih hemat gitu intinya. Nah kurang lebih ceritanya seperti itu. Ini saran dari saya teman-teman, semoga saran ini bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang punya laptop yang sudah lemot dan sekiranya masih bisa diganti dengan komponen lain, misalnya dari hard disk ke SSD, maka ganti aja, itu lebih menghemat juga ya. Dan kita pastikan membeli sesuatu itu harus dipikirkan gitu, ini benar-benar sesuai nggak nih sama rencana singkat atau rencana panjang kita. Tapi kalau teman-teman mau beli baru aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ada masalah, tergantung kitanya masing-masing. Nah mungkin itu aja informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat karena sesuatu yang kita ketahui walaupun sedikit dan kita share kepada orang lain dan orang lain menjadi tahu gara-gara kita, itu pahalanya akan terus mengalir. Oke, terima kasih ya sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ini rumah dulu. Kita berani? Itu orang. Iyalah, aku juga berani kan kamar dimimpan. Sama sih. Oh, ya sebelum berani. Maksudnya dia bisa, tapi dia nggak berani. Ini dia yang pegang. Jangan ganggu.
terus kayak gini. Atas saja dia dikasih itu ya,